ya kita cuma butuh download aja seperti kayak gini teman-teman. Jadi kita download drivernya, setelah itu kita tinggal klik 2 kali, lalu di sini kita yes. Yap, seperti aja. Terus di sini kita hanya butuh 25 MB tok. Terus di sini kita accept lisensinya, sudah selesai, langsung kita install. Tapi ya udah langsung melakukan setup. Dan ya, sudah selesai. Seperti itu. Sudah selesai. Nah, setelah itu di sini kita tinggal mengkoneksikan dari PC ke Chromebook ini teman-teman. Jadi agar kita bisa melakukan second monitor atau kita bisa menjadikan Chromebook ini menjadi monitor kedua kita. Bro. Di sini ketika kita tidak memiliki monitor tambahan, nah seperti ini, dan kita memiliki Chromebook, maka kita bisa menggunakan itu, bro. Nah tetapi ini yang saya demokan ini adalah aplikasi berbayar. Ini pernah saya bahas juga sebelumnya, dan sebelumnya kita juga bahas itu dengan menggunakan tablet. Jadi di situ kita bisa mengendalikan atau kita bisa menggunakan pen, stylus pen yang ada di tablet tersebut untuk dapat digunakan di PC Windows kita, bro. Seperti itu. Dan sekarang di sini ini lebih bagaimana cara menggunakan Chromebook sebagai second monitor untuk live streaming. Just like that, menggunakan OBS Studio. Oke, di sini kita bisa langsung cari aja Super Display. Nah, seperti ini teman-teman. Dan di sini langsung dia melakukan settingnya di sini. Nah seperti ini, terus kita langsung bisa connect via WiFi. Seperti itu, tinggal kita masukkan saja di sini untuk IP address-nya. Dan ini berbeda-beda ya di komputer kalian, karena ini kita menggunakan IP address lokal, teman-teman. Nah, di sini untuk mengetahui IP address dari si Chromebook kita, karena itu nanti biasanya teman-teman kalau sudah itu kan, kalau si Chromebook ini dia connect ke router yang sama, maka dia akan mendapatkan IP yang sama, teman-teman, seperti itu, sehingga kita tidak perlu melakukan setting-setting yang ada di Super Display aplikasi atau yang ada di driver Windows-nya, bro, atau Super Display Windows drivernya. Jadi kita tinggal atur dulu di sini. Ketika kita aktifkan si Chromebook ini, maka nanti dia akan langsung mendeteksi untuk menjadikan si Chromebook ini sebagai monitor kedua. Dan itu sangat seamless, teman-teman. Oke, untuk mengetahuinya, di sini kita bisa langsung menuju ke setting. Lalu di sini kita menuju ke about Chrome OS, dan di bagian diagnosis. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi di sini ada yang namanya sistem, dan ini ada connectivity. Nah, kalian bisa menuju ke sini untuk bisa mendapatkan informasi tentang IP address kalian. Dan inilah IP address-nya ada di sini nih. 192.168 yang di belakangnya ada 120. Oke, tinggal kita rubah saja di sini dengan cukup gampang, teman-teman. Jadi kita menuju ke sini. Oke, langsung kita ubah di sini jadi 120. Jadi menyesuaikan dengan yang ada di Chromebook dan save. Oke, langsung kita close saja sudah. Dan setelah itu di sini kita menuju ke sini. Kita jalankan aplikasinya ini, Super Display. Dan kalian lihat ini sudah biru-biru, artinya apa? Artinya dia sudah terhubung, teman-teman ya. Tinggal kita tap anywhere, kalian bisa klik dimanapun ya di sini untuk kembali ke Windows dan klik oke, sudah selesai. Dan sekarang di sini kita sudah mempunyai monitor kedua. Dan kita sudah menjadikan si Chromebook ini sebagai monitor kedua, teman-teman. Dan bagaimana cara kerjanya ketika kita gunakan ini sebagai monitor kedua untuk support live streaming kita, bro. Oke, caranya mudah banget. Tinggal di sini kita menuju ke komputer utama kita. Nah, di sini kita buka aja OBS Studio. Lalu kita bisa menjadikan si Chromebook ini. Jadi nantinya di sini Oke, contohnya adalah seperti ini. Langsung kita tarik aja, teman-teman. Seperti ketika kita itu menggunakan monitor kedua ya, secara seperti itu. Dan kalian bisa lihat di sini. Oke, nah kenapa kok ini bisa terjadi, teman-teman? Jadi ini mirror ya, teman-teman ya. Jadi agar ini tidak mirror, kalian bisa langsung menuju ke ini ya. Ini aktif di komputer ini. Setelah itu kalian tinggal Windows seperti biasa, karena ini beda ya, teman-teman. Jadi untuk tombol start ataupun apalah itu, pokoknya ini tombol Windows sama ya, Windows P. Oke. Lalu di sini kalian bisa tarik di sini klik pada bagian extend. Oke, sudah. Dan sekarang di sini dia sudah menjadi extend, teman-teman. Jadi bukan mirror lagi. Dan sekarang tinggal kita bisa tarik di sini. Oke, seperti ini. Tuh kalian bisa lihat di sini. Lalu di sini kita sudah berubah
di sini mouse kita ya, di sini teman-teman. Tinggal klik 2 kali seperti ini, udah. Dan kita sudah bisa mengendalikan di sini. Sedangkan ini nanti kita bisa menggunakan monitor kita ya. Jadi untuk sebagai displaynya teman-teman, tadi tidak terganggu untuk masalah ini. Gitu teman-teman. Dan ini merupakan salah satu alternatif jika memang kita tidak memiliki monitor kedua teman-teman, seperti itu. Dan ya, ini sudah tak tunjukkan ya tadi ya teman-teman, bahwa ini tuh adalah aplikasi yang berbayar. Jadi aku udah beli dulu ya teman-teman, seperti itu di sini. Dan ini bisa kita gunakan di berbagai macam device yang kita miliki ya, yang Android teman-teman terutama, seperti itu. Dan ada banyak sekali alternatif lainnya ya selain ini teman-teman. Ada beberapa rule yang aku terapkan teman-teman. Jadi ketika aku menggunakan ini, aku akan meminimalisir memasukkan password dan lain sebagainya ketika kita melakukan display kedua ini teman-teman, seperti itu. Biasa seperti itu. Walaupun di sini untuk aplikasinya mereka memberikan atau menjelaskan bahwa itu aman, tetapi kita nggak tahu ya teman-teman. Jadi di situ, jadi ketika aku harus memasukkan password, aku harus login. Nah seperti itu aku biasanya akan stop ya di sini. Jadi aku akan melakukan end process. Oke, di sini kita akan coba untuk kita langsung menggunakan ini ya teman-teman. Kita akan langsung ke display. Nah, kalian bisa lihat di sini teman-teman. Nah, ini dia akan langsung ngambil di display utama ini, sehingga ketika kita itu melakukan perubahan yang ada di sini, kalian bisa lihat tuan, dia tidak akan terganggu ke layar OBS-nya ini, karena untuk OBS sudah kita pindahkan ke sini, bro. Nah, seperti itu. Dan bisa juga di sini kalian gunakan untuk ini teman-teman ya, seperti ini misalnya contoh ya, ini seperti ini. Ini katakanlah ini di sini ya posisinya, dan di sini kita akan menggunakan yang namanya view, terus di sini ada multi view. Oke, nah kita akan pilih di sini ya. Jadi agar kita bisa menampilkan multi view-nya full screen di display 1920 ini teman-teman. Jadi ini di eksternalnya. Oke, kalian bisa lihat ini karena di sini untuk LG Full HD itu adalah monitor utama kita, bro. Kita klik di sini dan langsung dia akan nampil di sini. Jadi di sini kita bisa melakukan perpindahan skin ya teman-teman. Jadi seperti ketika kalian mungkin menggunakan Vmix ataupun aplikasi lainnya, streaming lainnya selain OBS Studio, itu mirip ya teman-teman, seperti itu. Ketika kita klik pada bagian ini yang aktif teman-teman. Jadi yang aktif kita bisa klik 2 kali teman-teman. Nah kalau kalian lihat di situ itu masih hitam ya teman-teman. Dan ketika kita klik pada bagian ini 2 kali, oke, sebentar. Ya, sorry teman-teman. Sayang sekali. Jadi kalau misalnya di sini kita tampilannya di tampilan studio mode, maka di sini ini tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi di sini ketika kita coba untuk klik, atau kalian itu bisa melakukan ini ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa cari di bagian sini, bagian tool, setting ya, setting. Terus di sini kita akan lihat di bagian advance, hotkey. Nah setelah itu di sini kita akan cari transition, quick transition. Nah ini dia transisi, kita akan kasih di sini ya teman-teman ya. Transisi kita kasih CTRL enter ya teman-teman, seperti itu. Kayaknya ini nggak bisa. Oke, jangan backspace lah ya. Nah jadi kita kasih ini teman-teman ya, kita kasih ini. Oke, apply. Oke, jadi ketika kita klik ini teman-teman seperti itu, maka kita coba klik ini ya. Jadi di bagian sini kita klik, misalnya kita mau ke ini ya, aktifkan ini, lalu kita klik pada bagian ini, set. Oke, maka itu dia akan ganti nih. Dan ketika kita misalnya pilih pada bagian ini, lalu kita klik pada bagian ini, maka dia akan ganti nih. Jadi ini untuk previewnya dan ini untuk monitornya, seperti itu. Dan kalian bisa langsung seperti ini aja. Jadi fokus di sini juga bisa teman-teman. Jadi seperti ini contoh aja ya. Di bagian sini misalnya kita akan langsung pindahkan di sini. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ini pindahkan lagi. Oke. Nah, jadi ketika kalian itu berada di studio mode, kalian bisa gunakan trik ini ya. Kalian bisa atur hotkey-nya atau shortcut-nya tadi teman-teman. Jadi di sini aku ketika mengaturnya itu kadang terjadi konflik teman-teman. Jadi makanya di itu tadi ketika tidak ada tanda pentung, maka itu tidak ada konflik. Dan itu kita tadi pakai tombol ini teman-teman. Jadi ketika kalian itu tekan tombol ini, hati-hati ya, karena itu akan
transition. Nah, tuh seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita sudah bisa menggunakan si Chromebook ini teman-teman. Ini untuk second monitor ataupun monitor kedua dari komputer kita, dan ini ketika kita gunakan untuk ini seamless ya teman-teman. Tapi di sini ada beberapa kekurangan yang aku alami ketika menggunakan aplikasi ini. Jadi ketika ini kita gunakan untuk tablet teman-teman. Untuk tablet itu memang kalau untuk kita menggambar ataupun kita melukis raster di PC kita itu normal ya teman-teman ya. Jadi itu cukup pas ketika kita gunakan untuk itu. Nah, tetapi ketika kita menggunakannya untuk vektor, nah itu yang jadi permasalahan teman-teman. Karena untuk vektor sendiri itu jadi putus-putus ya, karena itu mungkin kemungkinan bisa juga terjadi karena router. Ya, karena router teman-teman. Ya, karena router, kemampuan router juga berpengaruh ya teman-teman. Jadi semakin bagus router kalian, maka itu akan juga semakin bisa membuat aplikasi ini berjalan lebih optimal. Nah, seperti itu. Bisa saja ya, itu aku belum membuktikannya secara langsung, tetapi itu bisa saja terjadi seperti itu teman-teman. Nah, tapi yang sudah pasti itu tadi ya teman-teman. Jadi kita memiliki permasalahan tadi ketika kita buat untuk melakukan pembuatan gambar vektor. Nah, itu tadi ketika kita membuat garis putus. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi putus-putus gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan itulah yang dinamakan delay teman-teman, seperti itu. Tapi ketika kita buat untuk raster, masih oke teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin gambar-gambar pakai raster kayak gitu, gunakan aplikasi-aplikasi macam Adobe Photoshop mungkin ya, Affinity Photo, ataupun di aplikasi kayak Clippen Studio mungkin bisa kayak gitu teman-teman, seperti itu. Tapi kalau untuk kayak raster kita udah coba di Inkscape, Affinity Designer, itu sama aja teman-teman. Jadi rentan putus-putus kayak gitu teman-teman. Dan kalau misalnya kalian gunakan ini untuk stream di sini mungkin ya teman-teman, ini akan bisa mengurangi ini ya. Jadi kan otomatis karena ini dia berjalan wireless ya tanpa kabel, maka dia akan semakin ini ya teman-teman, semakin menambah beban kerja dari router kalian. Dan ketika kalian itu kalian sedang melakukan live streaming, otomatis mungkin ya ada kemungkinan itu akan menurunkan kualitas streaming kalian. Tetapi di sini sejauh ini masih oke teman-teman, jadi nggak masalah juga sih teman-teman, seperti itu. Tinggal nantinya kan yang namanya router biasanya semakin banyak pengguna ke router itu, misalnya ke penggunanya ada beberapa device di tempat kalian kayak gitu, misalnya ada 10 device ditambahkan ini ya, koneksi-koneksi semacam ini yang wireless, dan dia harus menggunakan itu tadi ya, perutean itu akan menambah beban dari si router itu. Tapi kalau misalnya biasanya teman-teman ya, router yang dia sudah 1000 Mbps itu biasanya akan lebih baik untuk menangani berbagai macam tugas seperti ini, ketimbang kalau router yang dia hanya support 100 Mbps seperti itu teman-teman, yang ya itulah teman-teman ya, seperti itu. Jadi semakin banyak yang bisa disupport gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan Oke, seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah tak tunjukkan secara langsung. Dan kalau misalnya di sini kalian itu ini tanpa menggunakan studio mode, nah maka di sini kalian bisa langsung ganti-ganti nih di sini nih. Tuh tinggal klik aja seperti ini, nanti dia akan langsung ganti. Nah seperti ini, dan ini lebih gampang ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah, cuman kelemahannya adalah ketika kalian mau ngedit di sini, ketika kalian tidak ke studio mode, maka itu akan langsung ketahuan nih. Ketika kalian ngedit nanti akan langsung kerekam di sini gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan itulah fungsinya studio mode di sini teman-teman. Jadi untuk mempersiapkan ya kalau misalnya di sini. Tapi kalau misalnya memang di sini skin kalian itu udah fix, nah itu dia teman-teman. Kalau sudah fix berarti kalian tidak perlu menggunakan studio mode seperti itu. Itu ada perbedaan ya. Jadi kapan kalian harus menggunakan studio mode dan kapan kalian tidak harus menggunakan studio mode. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya kalian itu sudah menyiapkan di situ ya, jadi skinnya itu fix, kalian tidak mengganti-ganti apapun di situ nanti, jadi tinggal kalian live streaming saja, maka kalian bisa memakai tampilan yang tidak studio mode. Tapi kalau misalnya nanti ada kemungkinan kalian akan mengganti-ganti seperti itu, maka kalian bisa pakai yang studio mode seperti ini, sehingga nanti kalian bisa mempersiapkan skin kalian sebelum kalian preview dulu ya, sebelum kalian transisi untuk bisa ditampilkan secara live di
live streaming kalian bro, seperti itu ya teman-teman. Nah ini tidak hanya untuk live streaming ini aja ya teman-teman. Jadi ketika di sini kita sudah bisa menjadikan si Chromebook ini jadi second monitor, berarti di sini kita bisa memiliki kemampuan seperti kita bisa menggunakan, kalau misalnya si Chromebook ini dia terhubung dengan ya drawing pen kayak gini, kita bisa menggunakannya untuk ini tadi ya teman-teman, untuk gambar dan sebagainya gitu ya secara wireless. Nah tetapi ya kembali lagi ya seperti yang tak bilang tadi ya teman-teman, ada kelemahan itu tadi ya gitu bro. Dan lain-lainnya ya ini teman-teman, kita juga bisa menggunakan record screen ya. Jadi kita bisa melakukan record screen dari sini. Jadi ya sebenarnya useless juga sih. Jadi kalau misalnya kalian udah punya komputer Windows sih ya saya rasa ya lebih cocok kalian screen langsung dari sana ya. Karena kalau misalnya di sini ya sama aja, karena ini memang kemampuannya kan jauh lebih ini ya. Jadi kalau misalnya kalian memiliki spesifikasi Chromebook yang lebih tinggi, saya rasa oke. Cuman di sini kalau kayak gini itu akan mengurangi kualitas ya teman-teman. Misalnya di sini sudah Full HD, ini cuman HD doang gitu ya teman-teman, seperti itu. Gitu sih teman-teman ya gitu. Dan selebihnya ya itu ya, jadi sesuaikan kemampuan gitu ya teman-teman. Dulu kita pernah ngebahas di Chromebook ini dia bisa melakukan live streaming di sini ya, tapi cukup ke situ aja ya. Ini bisa untuk Samsung Chromebook 4 ini bisa aja gitu ya, tetapi untuk performanya nah di situ memang agak ngeden ya untuk performanya ya teman-teman ya, karena memang ini tidak ditujukan untuk itu gitu ya teman-teman. Nah tetapi kalau misalnya ditanya bisa atau enggak, bisa. Nah seperti itu bro, bisa digunakan untuk live streaming, tetapi untuk masalah performa nah itu dia teman-teman, seperti itu. Dan untuk si ini ya teman-teman ya, ini untuk yang si Windows, nah di sini bisa berkomunikasi secara gampang ya dengan si Chromebook ini, bahkan dia juga bisa transfer data, sama aja bro. Jadi ini sudah bisa terhubung ke sini teman-teman, artinya si Chromebook dia bisa terhubung ke Windows. Kalau misalnya kalian mau membuat sebuah server ya lokal teman-teman, jadi misalnya di Windows ini seperti yang dulu pernah tak bilang, tak praktekkan di sini ya di channel ini langsung, kalian bisa lihat di video yang sebelumnya juga. Kalian bisa menjadikan komputer Windows ini sebagai pusat data ya teman-teman ya, pusat data. Misalnya kalian itu memiliki berbagai macam sistem operasi, berbagai macam perangkat. Nah seperti itu, karena ini udah tak buktikan sendiri, seamless banget ketika di sini Windows itu teman-teman jadikan sebuah server lokal. Server lokal bukan berarti yang kayak orang install itu ya, teman install di VPS ya seperti itu gitu ya, atau menggunakan sistem operasi Windows Server ataupun seperti itu, bukan. Tapi di sini yang tak bilang ini server lokal ini itu adalah pusat data ya, pusat data. Jadi kita bisa melakukan transfer data secara wireless teman-teman. Jadi otomatis ini butuh yang namanya router juga gitu ya. Ya jadi untuk merutekan itu semua gitu ya, seperti itu, sehingga untuk kegiatan wireless itu bisa berjalan secara lokal. Seperti itu teman-teman, jadi bisa seperti itu ya. Jadi kita bisa mengakses berbagai macam file yang ada di Windows kita, dan itu misalnya kita proteksi dengan password pun juga bisa seperti itu. Dan kita juga bisa melakukan transfer data dari perangkat kita apapun ya, entah itu perangkat Android, kita udah buktikan sendiri bisa teman-teman ya, seperti itu. Dan untuk Chromebook ini, dan tentu untuk perangkat lain yang mendukung server lokal gitu ya teman-teman, seperti itu bro. Dan ya oke, jadi itu ya kira-kira untuk pembahasan kita kali ini tentang display. Gimana caranya menjadikan Chromebook ini sebagai second monitor untuk mempermudah kita dalam live streaming, just like that. Dan ya bisa caranya seperti ini. Alternatif lain kalian bisa menggunakan, kita pernah coba Space Dash, terus ada juga yang lain ya, atau duet apa itu ya namanya, tapi kita belum coba ya teman, seperti itu. Yang pernah kita coba adalah Space Dash, tetapi tentu itu kembali lagi ya teman ya, jadi untuk masalah privacy kita nggak tahu ya teman-teman seperti apa untuk Space Dash. Kita dulu pernah coba bisa, nah tetapi di situ dalam kondisi komputer kita itu adalah komputer yang kita gunakan ya adalah komputer yang bukan komputer utama. Artinya apa? Artinya di sini kalian mungkin bisa ya, kalian bisa menggunakan aplikasi-aplikasi semacam itu, tetapi di sini saya sarankan untuk memisahkan ya antara komputer utama. Misalnya kalian itu punya komputer itu, atau kalian itu bisa menggunakan
sistem yang pernah kita menggunakan cara yang pernah kita berikan pada kalian gitu ya teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan 2 SSD di sini dengan 2 sistem operasi gitu ya teman-teman, seperti itu, sehingga itu nantinya akan lebih mengamankan terutama ketika komputer utama kalian itu terdapat banyak sekali data sensitif ya, terutama password misalnya kayak gitu ya, password akun-akun itu untuk itu ya, sehingga kalian itu bisa langsung berganti-ganti akun itu dengan gampang tanpa perlu kalian itu memasukkan password lagi kayak gitu teman-teman. Dan ya itu teman-teman, jadi kita perlu untuk melakukan kontrol terhadap privasi tersebut gitu ya teman-teman, sehingga apa, sehingga ya setidaknya untuk komputer utama kita ya kita tidak bisa gunakan untuk main-main lah ya teman-teman, karena di situ terdapat banyak sekali kredensial seperti itu teman-teman. Oke, lalu berapa aku beli dulu ya? Aku beli dulu si Super Display ini seharga 200 ribuan kayak teman-teman. Jadi oke, aku nggak tahu untuk yang sekarang, tapi yang jelas di sini untuk penggunaan seperti ini itu seamless ya teman-teman, seperti itu. Dan ya karena di sini si Chromebook ini dia hanya menampilkan saja teman-teman, jadi ini tidak terlalu berat ya teman-teman, tidak terlalu berat, dan ya seperti ini. Oke, tuh kita bisa menggunakan shortcut tadi ya. Oke, gitu bro, jadi kita bisa memanfaatkan ya ini menjadi second monitor. Oke, kira-kira seperti itu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini secara tidak langsung kalian melihat hasil dari Samsung A16 5G untuk kameranya bro. Nah, ini adalah kamera yang kita maksimalkan, jadi dengan resolusi QHD ya seperti ini teman-teman, kira-kira hasilnya bro. Dan untuk suaranya juga kalian bisa dengarkan sendiri bro. Oke, tambahan teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau switch ya, jadi kalian misalnya katakanlah kalian recordnya di komputer utama kayak gini, dan kalian akan menjadikan ini sebagai komputer yang untuk display teman-teman. Di sini tinggal kalian ubah aja di sini ya, di bagian sini kalian ubah di bagian video capture-nya. Nah ini ya, di bagian display capture kalian klik 2 kali, lalu di sini kalian pilih untuk yang ini nih, yang 1920 kali 1280. Nah seperti ini teman-teman, dan di sini kita bisa aktifkan capture cursor. Oke, dan ya tentu kita perlu melakukan setting ulang ya teman-teman. Jadi biar kita tidak melakukan setting ulang, berarti di sini kita bisa nambahin lagi. Di sini tinggal kita hidden kayak gini teman-teman. Lalu di sini kita langsung masukkan lagi, kita buat display capture kedua. Nah seperti ini. Dan di sini kita bisa pilih yang ini gitu ya teman-teman, seperti ini. Oke, lalu kita bisa atur nih. Kita bisa kecilin, seperti kita atur sedemikian rupa sehingga ini nanti, nah ini bisa sesuai gitu ya teman-teman. Gitu sih. Nah, misalnya seperti ini teman-teman, dan sekarang di sini kita bisa langsung lebih bebas nih. Nah, kelebihannya adalah ketika kita itu melakukan ini teman-teman, jadi kita menjadikan second monitor kita itu sebagai display yang ada di sini itu untuk meminimalisir adanya kalau misalnya nanti sambungannya terputus gitu ya. Ketika sambungannya terputus, maka ya ini tinggal ininya ya teman-teman ya, jadi di bagian displaynya dia akan langsung hilang gitu ya teman-teman, dan kita bisa konekkan lagi. Seperti itu sih ya teman-teman gitu. Jadi itu adalah satu kelebihannya. Nah kalau misalnya di situ pasti kita ubah jadi ini ya sebaliknya misalnya kayak gitu. Nah nanti kalau misalnya terjadi error, maka ini dia akan langsung numpuk ke sini semua gitu ya. Nah itu sih, itu adalah kelebihannya gitu ya. Di sini ketika kita menjadikan ini tuh sebagai bahan kita, misalnya di sini tuh kita akan jalankan ini dan kita akan melakukan saya seperti biasa ya, misalnya kita mau mendemonstrasikan apa gitu, misalnya kita melukis ataupun kita langsung capture screen seperti biasa, kita mau ngapain di sini. Nah itu dia akan langsung ke sini nih teman-teman. Jadi ini jauh lebih aman sih kalau misalnya di sini katakanlah ya teman-teman ya, di sini tiba-tiba misalnya di sini tiba-tiba terputus. Nah, misalnya terputus nih tiba-tiba, tuh dia akan langsung hilang. Nah, lalu di sini kalian bisa langsung restart lagi. Kalian buka lagi teman-teman seperti ini. Nah, dia akan langsung nih terhubung lagi nih. Nah, seperti itu.
Oke, no problemo ya teman-teman. Jadi seperti itu. Ini ada tambahan dan sekaligus di sini kalau kalian lihat ini adalah hasil dari A16 5G tapi menggunakan resolusi yang Full HD. Dia memakai kamera bawaan ya teman-teman, seperti ini hasilnya. Jadi untuk perekaman ya teman-teman seperti itu. Dan suaranya juga sama. Itu kita memakai kamera internal. Lebih stabil memang.